ayah Vidya atau gimana? Aku awalnya itu ditawarin kayak kamu mau nggak main Anjika ini, tapi emang aku saat itu ada proses karena kan masih belum fix aku doang gitu ya, masih ada pilihan antara aku sama Kak Stevi Zamora juga. Jadi saat itu sebenarnya castingnya lebih ke test cam, dilihat chemistry sama Arbaninya gitu, sama Dilannya di situ. Terus datang untuk tes cam dan segala macam, ternyata kepilih dan aku kayak udah bersyukur aja, seneng banget perannya. Ada kesulitan nggak sih pas kamu memerankan Anjika ini selama proses syuting itu? Kesulitan nggak ada sih, aku ngerasa benar-benar cocok aja sama peran Anjika ini. Waktu readingnya juga cukup, waktu persiapannya cukup dan matang, jadi selama proses syuting alhamdulillah lancar-lancar aja. Ji, Anji kan di sini cewek yang judes dan mandiri gitu ya. Itu sama nggak untuk kepribadian kamu di dunia ini? Aku nggak bisa menilai diri aku sendiri sejujurnya gitu. Cuman mungkin banyak orang yang bilang sifat aku nggak begitu jauh dari Anjika gitu kan. Tapi selama aku memerankan Anjika pun aku nggak ngerasa begitu merubah diri aku gitu. Ya udah, sebenarnya basically jadi diri aku sendiri ditambah touch sedikit supaya membedakan aku dan Anjika aja. Pak Benny sendiri pas kamu udah fix jadi Anjika merekomendasikan untuk membaca novelnya atau kamu memilih tidak membaca? Sebetulnya aku baca novelnya itu untuk tahu full alur ceritanya gitu kan, karena kan yang namanya film nggak bisa 100% sama kayak novel gitu, ditambah dari durasi dan segala macam gitu kan, emang ada press waktunya gitu. Jadi aku baca sebenarnya untuk tahu background ceritanya Anjika ini, tahu teman-temannya Anjika dan segala macam. Jadi itu pas aku meranin Anjika ya aku udah jadi Anjika itu sendiri, jadi aku nggak buta sama karakternya gitu sih. Kamu puas nggak memerankan Anjika ini atau kamu merasa kayaknya kedepannya akan ada perbaikan dan sebagainya di proyek selanjutnya? Aku belum nonton sejujurnya, tapi kalau bilang puas, aku nggak bisa puas karena aku tetap harus nge-improve diri aku untuk kedepannya gitu. Mau gimana pun hasil Anjika bagus, disukain orang-orang atau gimana, tetap aku nggak boleh ngerasa cukup puas dengan yang aku punya sekarang sih. Aku tetap harus nambahin lagi diri aku supaya bisa jadi lebih baik. Jadi kamu Kan di Anjika tuh banyak, Anjika sendiri kan banyak ngeluarin kata-kata yang puitis, yang romantis gitu-gitu kan, yang sangat-sangat apa ya, membawa novelnya gitu. Kalau di novelnya kamu sendiri ada kesulitan gak sih untuk memainkan si kata-kata yang lebih puitis itu? Kesulitan enggak, tapi butuh waktu adaptasi, dimana aku yang biasa ngomong dengan aku kamu, mungkin Anjika yang lebih baku kata-katanya, dan adaptasi ngomong saya sama aku itu kan refleks ya, aku tuh ngomong diri aku tuh refleks gitu, dan mengubah jadi saya tuh butuh waktu juga untuk beradaptasi sih gitu. Tapi kalau kesulitan alhamdulillah benar-benar nggak ngerasa ada kesulitan sih, so far aku belum ngerasa, ya udah lancar aja. Berarti selama proses syuting sering nggak sengaja ngomong aku, saya. Kalau selama proses syuting udah nggak sama sekali, karena proses reading dan persiapan untuk filmnya emang aku bilang tadi matang, waktunya cukup, jadi aku mulai beradaptasi di proses reading. Jadi kalau tidak salah syutingnya bulan puasa ya waktu itu ya. Itu gimana sih Ji? Sendiri di Bulan puasa justru menjadi warna baru sih buat aku. Aku senang dimana kita bisa sahur bareng, buka puasa bareng sama teman-teman dan segala macem. Dan apa ya, menantang diri aku sih. Kalau aku sama si Dilan kayak tetap harus puasa kan gitu, jadi kita kayak bisa kok kita puasa, misalnya ada yang kalah gitu, siapa nih yang kalah gitu. Tapi kalau aku alhamdulillah bisa puasa dengan lancar sih selama syuting. Itu waktu kamu live kalau nggak salah ya, sempat bilang capek banget syuting ini sampai sakit gitu, bener nggak sih? Ini bisa diceritain nggak? Yang capek ya, namanya manusia ada kapasitas tubuhnya. Mungkin karena aku ngejalaninnya bukan cuma Anjika juga ya. Di lain itu juga aku harus menjalankan peran aku sebagai member JKT48 gitu. Sebetulnya drop tubuh aku sendiri itu bukan karena capek sih, tapi aku emang untuk Anjika ini aku berusaha untuk terlihat lebih kurus mungkin ya. Jadi aku emang ada dietnya juga yang sebenarnya nggak baik untuk dicontoh ya gitu. Tapi emang mungkin itu cara aku nge-push diri aku sendiri aja sih gitu. Kamu Itu secara look di turun berapa kilo dan rambut itu seperti apa? Perubahan. Karena aku ngerasa
potong rambut pendek itu kan pasti bikin ngeliat wajah aku terlihat lebih bulat gitu kan. Jadi aku ngerasa untuk aku punya inisiatif untuk ngurusin badan aku. Turun sendiri nggak begitu jauh sih, sekitar 3 kilo aja sebetulnya. Cuman 3 kilo itu dalam waktu yang singkat, persiapan 2 minggu. Jadi kan waktu singkat buru-buru banget gitu, jadi harus cepat dan instan gitu. Kalau untuk rambut dan nurunin badan sendiri itu inisiatif dari kamu sendiri atau Kalau kerjasama rambut- dari tim disuruh, oh lo harus ini nih, Anchika harus ini nih gitu. Tuntutan peran gitu. Kalau rambut emang karena karakter Anchika sendiri kan di novel, sesuai novel juga kan emang rambut pendek. Rambut aku emang panjang dan aku sama orang tua juga nggak boleh rambut pendek sebelumnya gitu kan. Jadi bukan inisiatif tapi lebih ke tuntutan kalau untuk rambut, dan aku berusaha buat minta orang tua aku buat ngizinin aku buat rambut pendek. Ini film keberapa sih? Untuk aku sendiri ini film kedua. Yang kedua. Hmm. Oke. Gimana kesannya main sama Arbania? Alhamdulillah, mungkin karena dia umurnya di atas aku juga, jadi dia tahu caranya bikin nyaman gitu ya. Maksudnya aku nggak ngerasa awkward atau apa gitu segala macem. Dia bisa mengayomi aku, bisa ngajarin aku gitu. Jadi benar-benar bersyukur banget sih justru di pairing sama Kak Arba ini. Ngomong gitu nggak sih? Iya. Soalnya kan dia lebih ini kan. Benar-benar. Tapi saat kan Arbani kan lebih senior ya. Terus ketika beradegan mesra itu gimana menemukannya gitu? Menemukannya, aku sih jujur nggak merasa kesulitan sih. Mungkin udah cukup bonding waktu aku sama Karbani, kita punya cukup waktu ya. Kita udah ngobrol, udah sering ketemu juga untuk persiapan ini segala macem. Jadi udah nggak ngerasa awkward dan ya udah jalan lancar aja sih. Ji, sebelum mulai syuting tuh ayah Pidi Baik ada ngasih pesan tertentu nggak sih untuk Anchika? Untuk peran Anchika sendiri. Aku sih sempat visit ayah ya. Kayaknya ayah tuh orangnya santai banget gitu kan, emang bercandaan aja, dia nggak ngasih pesan-pesan yang gimana, cuman kayak bisa kamu mas, saya percaya kamu, yang gitu-gitu aja. Orang bilang kayak ayah aku deg-degan deh gini-gini, dia enggak, saya percaya kamu bisa, saya yakin, gitu-gitu aja sih. Ini kan filmnya belum tayang, tapi trailernya kan sebelumnya udah muncul dan ternyata peran kamu diapresiasi sebegitunya oleh netizen bahwa katanya cocok banget nih bagian Anchika segala macam. Lu gimana ngerespon itu? Alhamdulillah sih, justru bersyukur banget. Yang terpenting kan tetap semoga orang-orang yang nonton tuh bisa enjoy nontonnya gitu kan. Jadi kalau aku tahu orang-orang enjoy nontonnya, dari diri aku sendiri, aku benar-benar bersyukur dan merasa lega. Zi, tadi kan sempat visit sama Pidi Baik ya, ada nggak sih pesan khusus dari beliau gitu, misalnya nanti kalau Anchika ini kalau bisa kamu gini-gini gitu, nggak ada sesuatu yang seperti itu atau enggak? Jujur, ayah nggak begitu banyak komentarin aku sih saat itu. Dia bilang justru dia kan mencari inspirasi kan. Aku mungkin emang anaknya tomboy gitu ya, jadi cara waktu itu aku sempat apa gitu kan, udah kayak gini aja, jadi diri kamu aja cocok, udah kayak gini aja, kamu nggak usah mikir yang susah-susah, ini diri kamu aja udah bagus kok, ini udah bagus kok gitu. Jadi emang pesan-pesannya mostly ya dia suportif aja, bukan yang berusaha merubah aku gitu sih. Kalau Zizi kan besar di JKT ya. Nah, tanggapan gue pas lu gimana? Begitu Asik gitu. ya, gue mau main film nih, dukung lah, atau begitu ngeliat perannya jadi Anchika, ada respon-respon nggak dari mereka? Sebetulnya mereka suportif banget. Mungkin komentar mereka yang kayak aku cemburu, itu bentuk suportif mereka gitu, karena mereka sayang sama aku. Walaupun mereka ngomongin gitu, aku tahu deep down mereka akan support film ini dan akan support aku gitu. Karena fans-fans aku ini antusias banget gitu untuk film aku sebelumnya, atau setiap aku punya project apapun itu mereka selalu support 100%. Jadi fans-fans aku dari kemarin justru lebih ke nggak sabar, dan mereka kayak aku nih mau nonton nanti Anchika, aku lagi nyari plus one-nya nih, cita-cita kayak gitu sih, lucu banget. Tapi ada juga nggak sih yang negatif, yang ngapain sih main film, udah nyanyi aja gitu? Enggak sih so far. Lebih mungkin justru yang negatifnya sama aku lebih ketutup saking banyaknya positifnya ya. Jadi aku nggak baca yang negatifnya sih. Si tadi sempat bilang potong rambutnya tuh perlu izin. Emang apa gimana? Ayah marah nggak orang tua itu? Bukan marah, tapi emang dari awal ayah mama papa aku tuh kurang suka kalau aku punya rambut pendek, karena kakak aku cowok, kembaran aku cowok. Aku kan waktu itu sempat jadi anak perempuan satu-satunya di rumah, jadi dia ngerasa tuh kayak
dengan sifat aku yang udah tomboy banget juga gitu, apa yang membedakan aku dengan kakak-kakakku gitu. Dia jadi suka banget ngeliat aku rambut panjang gitu aja. Tapi kalau dari aku sendiri jujur ya aku suka dan nyaman aja rambut pendek, emang dari dulu juga pengen coba gitu. Namanya orang tua ya, jadi aku dengerin mama papa aja. Respon mama papa ketika ngelihat kamu pertama kali pendek tuh gimana? Sedih, tapi bukan sedih gimana ya, lebih ke ih beneran potong pendek nih, anak aku sayang banget rambutnya, yang kayak gitu aja. Tapi supportive banget orang tua aku. Dengan syuting film terus dengan kegiatan JKT itu lebih enjoy mana sih? Aku enjoy dua-duanya sih. Punya sesuatu dari masing-masing yang bikin aku suka di situ gitu. Mungkin aku nyaman di film karena aku ngerasa passion, tapi aku juga suka nyanyi, aku juga suka nari, aku juga suka berteman dengan teman-teman baru di perfilman, tapi aku juga nyaman dengan teman-teman JKT aku. Jadi punya ciri khas tersendiri yang bikin aku nyaman di dua-duanya sih. Lebih senang menghafal dialog atau lirik lagu? Beda ya, kalau dialog itu kan kayak kehidupan sehari-hari, aku harus ngafal juga mungkin sesuai dengan karakternya gitu ya. Mungkin kalau lagu itu lebih karena terbiasa mendengar lagunya dengan sendirinya hafal. Paling kalau lagu tuh kan belajar makna dari lagunya aja, karena belum tentu liriknya itu atau nada lagunya yang sedemikian rupa tuh adalah arti dari lagu itu sendiri, susahnya gitu aja sih. Suka dua-duanya sih aku so far sekarang, masih enjoy dua-duanya. Jadi tadi sempat bahas katanya kamu kurang pede sama apa bentuk muka, itu emang kenapa? Sampai kok berusaha buat diet itu? Bukan nggak pede dengan bentuk muka, pengen terlihat bagus aja depan kamera. Apalagi kan kalau di kamera biasanya wajah terlihat lebih lebar, apalagi ini kan juga akan dipasang di bioskop yang layarnya lebar banget gitu. Jadi ya aku pengen yang terbaik aja untuk film ini secara looks-nya juga, bukan nggak pede. Tapi emang kamu ini ya agak kurang pede apa gimana dengan bentuk wajah? Enggak sih, aku bersyukur aja sama wajah aku. Nah, untuk kamu sendiri, Anjika nih ada pengembangan karakter dari diri kamu sendiri nggak sih ketika misalkan dikasihnya seperti A, terus kamu menambahkan apa atau mengurangi apa? Nggak ada, aku gini, maksudnya kan di novel kan mungkin ceritanya seperti itu, tapi kan kalau dijalankan di dunia nyata ya pasti beda sama di novel. Sedangkan novel itu kan dalam bentuk tulisan, jadi kayak nggak secara detail Anjika tuh gerakannya seperti apa dan segala macam. Mungkin aku kembangkan sendirinya di situ sih, tapi aku tetap menyesuaikan dengan karakter Anjikanya. Ada nggak sih perubahan setelah kamu memerankan Anjika gitu di kehidupan sehari-hari? Misalnya kamu jadi suka ini nih kayak Anjika atau gimana? Mungkin lebih nyaman rambut pendek aja sih itu. Aku nyaman mungkin karena nggak repot, karena aku emang orangnya nggak suka repot. Cerita dong mungkin pengalaman lucu, pengalaman yang nggak terlupakan saat syuting Anjika. Saat syuting Anjika lucu banyak sih, mungkin karena anak-anak kan seumuran aku tuh mostly yang peran-perannya jadi anak teman sekelas aku itu kan umurnya emang nggak beda jauh. Jadi ya banyak kita emang biasa hangout di sela-sela syuting, kita main basket atau emang biasanya selesai syuting kita biasa makan rame-rame, sahur, buka puasa bareng. Lucu-lucunya ya kayak sama teman sekolah aja sih, hangout sama teman-teman deket gitu. Jadi kan apa dikomentarkan banyak tuh, ada yang komen misalkan kenapa sih terus yang di apa yang ikut main film, kenapa yang lain enggak, itu teman-teman kamu di JKT kan. Ada tanggapan nggak sih, misalkan pengen ngasih tahu ternyata ini teman-teman aku juga ikut audisi tapi kurang dapat apa peran apa gimana gitu? Balik lagi rezeki masing-masing sih, mungkin aku mendapatkan rezeki aku saat ini, mungkin teman-teman JKT48 ada yang udah ikut casting belum dapat di sini, mungkin dapatnya nextnya. Itu kan semua juga di luar kendali aku sih. Yang namanya fans sebetulnya mereka kan nggak tahu apa yang terjadi di balik layar gitu, mereka menilai apa yang mereka lihat di depan saja. Cuman menurut aku nggak begitu nanggepin yang kayak gitu ya udah, aku nggak ngurusin yang nggak perlu aku urusin gitu sih Kak. Tapi kamu gimana melihat teman-teman kamu banyak yang mulai ikut acting juga gitu, main film, Aku main seneng series dan gitu? bersyukur sih kalau bisa semuanya member JKT48 naik, kenapa enggak? Karena kita kan satu grup berusaha naiknya rame-rame sama-sama, bukan aku sendiri gitu. Aku bukan solois tapi aku grup JKT48. Terus ada yang tanggapan apa, minta tanggapan dong soal kamu dibanding-bandingin sama Zara gitu kan, actingnya apa bagus banget gitu katanya. Aku nggak begitu pedulikan soal membanding-bandingkan, namanya orang
ada suka dan gak sukanya. Menurut aku bisa seperti ini karena diri aku sendiri, dan Kak Zara bisa kayak gitu karena diri dia sendiri. Aku punya warna aku sendiri di karya-karya aku, dan Kak Zara juga punya warnanya sendiri di karya-karyanya dia. Jadi ya udah suka, sama-sama suka aja. Tapi kamu memang pengen fokus ke film ya? Film atau nyobain yang lain gitu misalkan? Aku selalu berusaha ingin mencoba hal-hal baru juga sih. Aku suka di film, tapi aku belum tahu ke depannya ada hal baru apa yang akan aku coba gitu sih. Aku nggak menutup diri aku dari mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin ini agak out of context. Nah ini kan menjelang akhir tahun, boleh diceritain nggak sih kegiatan kamu di tahun baru